Iya, beten lokasi gitu. Beten lokasi. Recording in progress. Oh, ini. Udah. Weh, Ibu Ibu Yati di mana Bu Yati? Eta Ibu Yati. Tuh, Ibu. Aku keluar. Terus ya, alhamdulillah. Pak Upang sama ini Ibu Im dan aslinya dong. Anissa. Ayah nona, ayah Nanti Bapak Ibu sekalian, kamera kita on, tapi kalau untuk audio nanti kalau Pak Haji sedang mengisi materi mohon dimatikan aja ya biar kita fokus semuanya. Audionya saja. Gimana Pak Haji mau kita Pak Dede, Pak Haji Dede? Pak Roman. Siap, mangga Ibu. Mau Pak Dede masih kita tunggu? Bisa kita mulai. Dimulai aja dulu ya. Sambil menunggu yang lain. Sudah 12 menit. Mohon izin host, Teh Nur, semuanya, para jamaah, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Siti Khalifah, biasa dipanggil Ipot. Nanti insya Allah saya akan membersamai Bapak Ibu. Ibu punten itu suaranya ke mute. Teh Ipot suaranya nggak keluar Teh, punten Teh. Sorry. Dari awal ya. Jadi insya Allah saya menjadi tour leader untuk keberangkatan umroh kita di tanggal 24 Februari. Dan insya Allah juga selain ada saya, nanti ada Pak Haji Haris untuk pembimbing umroh kita dan untuk Pak Haji Dede yang ikut serta keberangkatan kita. Nah, untuk manasik hari ini, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kami belum bisa bertatap muka dikarenakan satu dan yang lain hal, dan insya Allah manasik tatap muka akan kita laksanakan tanggal 11 dan tanggal 18 Februari. Tapi tenang saja, jika ada yang berhalangan hadir, kami menyediakan Zoom kembali ataupun nanti rekornya kami akan share di grup untuk yang tidak bisa datang karena izin Pak Haji banyak juga jamaah kita yang dari Bogor, dari Banjarmasin, dari Palopo, Makassar, Pak Haji. Jadi alhamdulillah banget keberangkatan kita yang besok insya Allah diwarnai dengan berbagai suku, berbagai adat yang ada di Indonesia. Dan untuk mempersingkat waktu, Bapak Ibu jamaah sekalian, saya akan memperkenalkan Pak Dede dari pihak Safik. Untuk waktunya Pak Dede, mangga silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Yang kami hormati pembimbing ibadah umroh kami yang insyaallah akan dibimbing oleh Bapak Kiai Haji Haris pada pemberangkatan tanggal 24 Februari. Yang kami hormati Teh Ipot nanti insyaallah selaku tour leader. Dan yang kami hormati Bapak Ibu calon jamaah umroh yang insyaallah dirahmati Allah dan selalu diberikan kesehatan sampai nanti tiba waktunya kita berangkat untuk melaksanakan ibadah umroh ke Tanah Suci. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, Bapak Ibu, Duyufullah, Duyufur Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, yaitu diantaranya nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa bermuajahah walaupun hanya bertatap muka dan belum bisa berjumpa. Alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan kepada kita pada kesempatan ini untuk melaksanakan manasik perkenalan, manasik umroh melalui Zoom meeting. Alhamdulillah. Juga sholawat serta salam tidak lupa kita curahkan, kita limpahkan ke junjungan kita yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, tabi'in-tabiatnya yang insya Allah juga sampai kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu, Duyufullah, Duyufur Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Perkenalkan kami Dede Ismiadi, perwakilan dari PT Safik atau Mandiri Tour and Travel yang insya Allah pada kesempatan kali ini telah diamanahkan oleh Bapak Ibu sekalian guna memfasilitasi pemberangkatan ibadah umroh Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan amanah yang Bapak Ibu titipkan kepada kami, kepada PT Safik atau Mandiri Tour and Travel, dapat kami laksanakan dengan sebaik-baiknya dan juga dapat kami berikan fasilitas sesuai dengan apa yang telah kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Baik, Bapak Ibu jamaah calon jamaah umroh ya. Maaf, untuk saat ini kita berbicaranya masih calon jamaah umroh karena memang kita belum berangkat. Ya, bagi yang sudah berangkat, alhamdulillah kesempatan untuk nanti berangkat pada bulan Februari mungkin bisa mendapatkan kesempatan yang kedua ataupun yang ketiga. Alhamdulillah Allah masih bisa memberikan kesempatan. Dan bagi yang baru pertama kali, jangan berkecil hati, gunakan kesempatan kita untuk melaksanakan ibadah umroh nanti dengan sebaik-baiknya, seolah-olah kita hanya bisa melaksanakan umroh pada saat itu, seolah-olah hanya satu kali kesempatan kita bisa melaksanakan umroh, maka kita harus bisa menggunakan sebaik-baiknya untuk memperbanyak ibadah, baik itu di Masjid Nabawi dan juga di Masjidil Haram, karena tidak lain dan tidak bukan tujuan kita ke sana, yaitu untuk melaksanakan ibadah. Karena banyak Bapak Ibu godaan ketika kita sampai di baik itu di Masjid Nabawi maupun di Masjidil Haram, di kota Madinah Munawwarah ataupun di Makkah Al-Mukarramah, begitu kita masuk ke hotel, mendapatkan fasilitas hotel yang lebih dari fasilitas kita yang ada di rumah, misalkan dengan kasur yang enak, kemudian lobi, kemudian makan, akhirnya leha-leha dan santai-santai nggak mau berangkat ke masjid. Ya, ini banyak kejadian seperti itu dan jangan sampai, karena kalau hanya untuk beristirahat di hotel, ngapain kita harus jauh-jauh datang ke kota Madinah dan ke kota Mekah. Tujuan kita datang ke kota Madinah dan kota Mekah yaitu untuk melaksanakan ibadah, mengejar sholat fardu di Masjid Nabawi dengan pahalanya sama dengan 1000 kali melaksanakan ibadah sholat di masjid yang lain. Dan sholat fardu di Masjidil Haram sama dengan kita mendapatkan pahala 100.000 kali kita melaksanakan sholat di masjid yang lain. Nah, maka
kesempatan itu harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya, dengan segala daya dan upaya kita, tidak hanya melaksanakan sholat fardu, dan juga segala macam kegiatan, baik itu sholat sunnah, kemudian tadarus Quran, tausiah, dan segala macam lainnya, yang insya Allah nanti akan dibimbing oleh Bapak Kiai Haji Haris, insya Allah. Mudah-mudahan beliau dari Kementerian Agama yang masih bertugas, alhamdulillah pada kesempatan kali ini beliau dapat membimbing kita nanti pada saat pelaksanaan ibadah umroh. Bapak Ibu, sedikit sekilas kami sampaikan bahwasanya program dari PT Safiq Oto Mandiri Tour and Travel ini insya Allah untuk pemberangkatan tanggal 24 Februari, yaitu program 11 hari dengan perjalanan diantaranya yaitu plus Taif. Nanti Bapak Ibu akan kita bawa berkunjung ke kota Taif, dan juga berkunjung atau ziarah untuk napak tilas perjuangan Nabi Muhammad SAW pada saat perang Badar. Nanti kita akan berkunjung ke sana, dan juga kita akan napak tilas sejarah perang Nabi Muhammad ketika melaksanakan perang Uhud, atau kita nanti akan menuju juga ke Jabal Uhud. Nah, jadi insya Allah perjalanan kita nanti betul-betul full dengan kegiatan ziarah dan segala macamnya. Jadi kami harapkan Bapak Ibu untuk bisa menjaga kondisi badan, fisik dari sekarang, mungkin bisa dilatih setiap hari untuk memperbanyak jalan kaki, agar kita terbiasa melaksanakan jalan kaki, biar nggak terlalu terasa pegel-pegelnya ketika sudah nanti ada di sana. Kita jalan kakinya lumayan agak jauh Bapak Ibu ya, karena pelaksanaan ibadah umroh ini betul-betul itu mengandalkan segi fisik, tenaga dan fisik, terutama kekuatan kaki. Untuk mengelilingi Ka'bah 7 putaran itu kurang lebih jaraknya sekitar 2,5 kilo sampai dengan 3 kilometer kita jalan kaki apabila lurus. Ya, kemudian kita keliling melaksanakan sa'i, berjalan dari Bukit Sofa menuju Bukit Marwah, itu pun sama, dengan 1 kali perjalanan dari Bukit Sofa menuju Bukit Marwah itu kurang lebih jaraknya sekitar 420 meter. Dan itu akan kita lakukan sebanyak 7 kali. Itu pun sama, berarti kurang lebih kita melaksanakan sa'i, perjalanan dari Bukit Sofa menuju Marwah, dan yang nantinya akan berakhir di Bukit Marwah sebanyak 7 kali, itu pun kurang lebih sekitar 3 km. Jadi kalau ditotalkan kita jalan kaki pada saat melaksanakan ibadah umroh kurang lebih sekitar 6 sampai dengan 7 km dalam 1 kali pelaksanaan ibadah umroh. Ya, gitu Bapak Ibu. Jadi betul-betul kami mengharap Bapak Ibu untuk bisa menjaga kondisi dari sebelum berangkat, pra pemberangkatan pada saat ini di rumah, untuk bisa memperbanyak jalan kaki, kemudian menjaga stamina, kondisi badan, apalagi cuaca saat ini untuk yang ada di wilayah Bandung dan sekitarnya, mungkin di Bogor juga sama ya, cuacanya masih hujan. Agar kita bisa menjaga kondisi badan, jangan sampai terkena penyakit atau terserang flu dan penyakit lainnya, apalagi menjelang ataupun pada saat kita akan berangkat nanti pada tanggal 24 Februari. Itu. Kemudian pada pemberangkatan kali ini dari ada rombongan jamaahnya Teh Ipot ya, yang alhamdulillah kali ini Teh Ipot yang sudah bergabung dengan kami selaku agen dari PT Safiq Oto Mandiri, dan alhamdulillah beliau pun kedepannya ingin bisa punya travel sendiri. Amin, kita doakan
Mudah-mudahan apa yang diimpi-impikan dan diinginkan oleh beliau bisa terkabul dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memiliki travel sendiri dengan namanya apa teh? Story trip, Pak. Oh ya, oke. Mudah-mudahan nanti untuk kedepannya kita bisa berkolaborasi dalam berbagai macam hal ya, Teh Ifat ya. Oke, baik. Duyufur Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin singkat saja untuk perkenalan manasik umroh via Zoom meeting pada kesempatan kali ini, bahwasanya esensi daripada pelaksanaan ibadah umroh itu nanti sedikitnya akan digambarkan oleh Bapak Kiai Haji Haris Abdul Aziz selaku pembimbing, dan juga ada sedikit mungkin akan disinggung mengenai rukun umroh dan juga hal-hal yang akan membatalkan umroh apa saja ketika kita sudah niat ya Pak Kiai, nanti bisa dijabarkan sedikit oleh Pak Kiai. Hanya segi pembukaan saja, kami dari PT Safiq Oto Mandiri Tour and Travel mengucapkan terima kasih banyak atas kepercayaan Bapak Ibu kepada kami selaku penyelenggara perjalanan ibadah umroh Bapak Ibu pada kesempatan yang akan kita laksanakan pada tanggal 24 Februari 2024. Sedikit hanya menyinggung bahwasanya panggilan Allah itu ada 3 macam. Yang pertama panggilan azan, panggilan sholat. Ketika kita mendengar suara azan, maka itulah seruan atau panggilan kita untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Kemudian yang kedua yaitu panggilan kematian, ketika ajal kita atau umur seseorang itu telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah panggilan kematian yang telah sampai kepada kita selaku umat manusia, ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut, karena itu pun sudah pasti. Dan yang ketiga yaitu panggilan menuju ke tanah suci. Nah, ini merupakan panggilan yang sangat istimewa yang tidak semua orang mendapatkan panggilan tersebut. Maka dari itu, bersyukur kita semua, Bapak Ibu sekalian, yang pada kesempatan kali ini telah mendapatkan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah umroh. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, suatu nikmat yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata, suatu nikmat yang tidak bisa digambarkan dengan segala macam bentuk perilaku apapun, tapi betul-betul nikmat yang hanya dapat kita rasakan melalui diri kita sendiri, yang mudah-mudahan nantinya akan dapat tertular kepada orang lain, kepada keluarga kita, sanak famili kita, ataupun tetangga-tetangga kita yang lain, agar juga sama-sama bisa mendapatkan panggilan Allah menuju ke Baitullah atau ke tanah suci untuk melaksanakan baik itu ibadah umroh ataupun ibadah haji. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin sekilas itu saja. Untuk selanjutnya nanti bisa digambarkan sedikitnya oleh Bapak Kiai Haji Haris Abdul Aziz, dan juga nanti bisa kita buka sesi tanya jawab sedikit ya Teh Ipotnya. Selaku MC nanti bisa kita atur sedikit untuk ada sesi tanya jawab agar apa-apa yang kira-kira menjadi ganjalan bagi para jamaah yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan untuk sesi tanya jawab. Mungkin dari kami sekilas hanya gambaran itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Dede atas sambutannya dari pihak Safiq. Bapak Ibu jamaah sekalian, jika ada pertanyaan, nggak apa-apa walaupun pertanyaan sepele, kalau sesi tanya jawab kita belum mulai, bisa ada chat Bapak Ibu di bawah, ada chat, ada kayak chat gitu, bisa di situ dulu biar nanti saya bacakan setelah Pak Kiai Haji Haris memaparkan untuk bimbingan kita gitu. Tapi nanti ada sesi tanya jawabnya, silahkan untuk yang mau bertanya
busy lupa sekarang mau ngechat juga mah enggak. Ya, untuk mempersingkat waktu mari kita sama-sama untuk mendengarkan penjelasan dari pembimbing, insya Allah pembimbing umroh kita untuk tanggal 24 Februari. Waktu dan tempat kami persilakan Pak Kiai Haji Haris. Mangga. Pak Haji, ininya Pak Haji, mic-nya. Iya. Volumenya kayaknya Pak Haji. Ada yang sudah kedengeran Pak Haji? Saya belum soalnya. Volumenya dinaikin kayaknya Pak Haji. Admin, mana admin Safik? Saya belum mendengar suara Pak Kiai Haji. Ada yang sudah mendengar? No, bentar. Bu Ai mendengar suara Pak Haji Haris nggak? Bu Ai, Pak Iim, Bu Belum, Rini, belum, dengar nggak Bu Rini? kemungkinan ini volumenya Belum. masih Nggak dengar. Oh kecil iya, ya, Pak Haris. host, tolong host. Volume Pak Haji host. Oke, dari sini sudah, mungkin Pak Haji Haris coba Dari, dari device-nya ya. iya kayaknya. Ya, kita kasih waktu sebentar ya Bapak Ibu untuk Pak Haji mengoprek handphone atau laptopnya. Izin untuk Bapak Ibu sekalian, kalau ada pertanyaan mengenai teknis lapangan, mangga boleh ke saya. Kalau masalah fikih umroh, perjalanan umrohnya, kita bisa nanya ke Pak Haji Haris sebagai pembimbing. Oh, sudah kayaknya Pak Haji Haris? Belum ya? Nah, udah tuh Pak Haji. Mana Pak Haji? Mau HP. Oh iya, silakan Pak Tadi Haji. pakai laptop. Laptopnya kurang bagus itunya, spekernya kayaknya. Iya. Mohon. Mangga Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini di sore yang penuh keberkahan ini kita telah bertatap muka walaupun hanya lewat Zoom. Mudah-mudahan pertemuan kita di sore ini mendapat rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam mudah-mudahan selamanya tercurah kepada baginda alam Nabi Allah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, tabi'in tabi'at dan juga kepada kita semua. Ibu, Bapak, para tamu Allah, alhamdulillah pertama saya memperkenalkan diri. Tadi sudah dikenalkan sama Pak Haji Dede, sama Taipot juga. Insya Allah nanti kita bersama-sama berangkat ke Tanah Suci. Mudah-mudahan semuanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, semuanya sehat, lahir batin, dan kita bisa maksimal melaksanakan ibadah di sana sehingga pulang dari Tanah Suci kita
mendapat gelar umrohnya yang makbul, Amin. yang mabrur, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ibu bapak, walaupun sekilas yang akan saya sampaikan untuk manasik, tapi mudah-mudahan para jamaah, para tamu Allah bisa menyimpulkan, bisa menyimak, bisa memperhatikan, walaupun suara mungkin kurang jelas kedengarannya, tapi insya Allah nanti jangan khawatir, kita kalau yang bisa datang pada tanggal 11 dan pada tanggal 18 mungkin nanti kita kupas lagi. Ataupun yang mungkin tidak bisa hadir pada tanggal 11 dan 18 nanti, insya Allah nanti di sana di Madinah ataupun di Mekah kita bersama-sama semuanya akan membahas tentang ibadah kita, yaitu ibadah umroh, supaya para jamaah melaksanakan ibadah umrohnya betul-betul tahu dengan tata caranya, tahu dengan ilmunya, sehingga ibadahnya betul-betul maksimal dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang disampaikan tadi sama Taifot, kalau ada yang mau bertanya boleh, mau lewat grup juga boleh, mau japri juga ke saya juga boleh. Menanyakan tentang perjalanan umroh atau tentang ibadah tentang umroh. Nah sekarang saya mungkin sedikit akan membahas tentang tata cara umroh yang akan kita lakukan, terutama para jamaah, para tamu Allah yang belum melaksanakan ibadah umroh, baru mau melaksanakannya, insya Allah nanti kita bahas. Tapi yang sering, yang sudah, insya Allah mungkin hanya pengingat-pengingat saja. Pertama, tujuan kita adalah umroh. Umroh itu tujuannya kita untuk mendekatkan diri kepada Allah dan untuk membersihkan dosa-dosa kita kepada Allah. Kita berdoa di sana, kita ibadah di sana, karena ibadah di sana tadi disampaikan oleh tour leader kita, Bapak JDD, yaitu ibadah di sana itu dilipat gandakan. Sholat di Masjid Nabawi di Madinah, 1 rakaat saja, maka berbanding dengan 1000 rakaat di luar Masjid Nabawi kecuali Masjidil Haram. Makanya kita luruskan niat, ikhlaskan hati kita, betul-betul kita berangkat ke sana ada dalam ridho Allah. Yang pertama yang harus kita lakukan dari sini sebelum berangkat, pertama bersihkan hati, luruskan niat. Itu saja. Bersihkan hati, luruskan niat. Seperti apa kita membersihkan hati? Hati kita harus betul-betul bersih. Jangan pernah ada yang namanya perasaan-perasaan dalam hati kita yang sehingga ibadah kita tertolak. Seperti ujub, ria, takabur, sombong, dendam, iri, dengki, dan sebagainya. Itulah penyakit hati yang akan menolak diterimanya ibadah kita. Dari sini kita bersihkan, hilangkan itu. Sebelum berangkat, hilangkan perasaan itu. Sehingga hati kita sudah bersih, sudah ikhlas. Dengan penuh kesabaran kita berangkat ke sana. Insya Allah ibadah kita pasti akan diterima kalau sudah bersih hatinya. Makanya sudah biasa kalau setiap jamaah yang akan berangkat ke Tanah Suci, biasa suka mengadakan syukuran. Tasyakur binikmah di rumah. Diundanglah para tetangga, para jamaah. Kenapa? Supaya kita bisa meminta maaf dulu kepada para tetangga, para jamaah, saudara. Kadang-kadang di mulut kita, lisan kita ada ucapan-ucapan yang mana menyinggung perasaan orang lain, yang kita tidak sadar. Nah, dengan kita meminta maaf, insya Allah berangkat kita ke sana, insya Allah sudah bersih daripada dosa-dosa kita, dari kotoran-kotoran hati, penyakit hati itu insya Allah akan bersih, akan diterima ibadahnya, insya Allah. Makanya dari sekarang bersihkan hati, luruskan niat. Itu kuncinya. Kalau di HP password mungkin ya, passwordnya adalah bersihkan hati, luruskan niat. Ini harus dihafal, diingat gitu. Nanti kalau saya nanya,
apa password kita umroh ke sana itu? Yaitu bersihkan hati, luruskan niat. Insya Allah itu. Yang dua itu aja. Nah, setelah kita misalkan sudah siap, hatinya sudah insya Allah bersih, niat kita sudah lurus, sudah yakin kita akan ibadah di sana, maka maksimalkan nanti ibadah di sana. Insya Allah saya dan pembimbing yang lain sama tulir dan juga insya Allah akan membimbing para ibu bapak nanti ibadah di sana. Jangan khawatir misalkan ini saya tidak tahu ini, tanya saja. Insya Allah nanti akan kami bantu. Apapun para jamaah yang butuh bantuan, maka kami insya Allah akan membantu semaksimal mungkin supaya para jamaah betul-betul ibadah di sana itu maksimal. Selanjutnya yang harus kita pahami adalah umroh itu ada syarat rukun dan batalnya. Nah, makanya nanti setiap manasik itu harus memperhatikan materi-materi tentang syarat rukun dan batal umrohnya. Pertama, kita berangkat ke sana. Mungkin dari berbagai tempat, ada yang dari luar Jawa, ada yang dari Jawa Barat juga, ada yang dari Tasik, dari Cianjur, dari mana-mana. Nanti kita kumpul yaitu di Bandara Soekarno-Hatta. Nah, setelah itu kita terbang ke sana. Apa yang kita lakukan? Mungkin ini teknis dulu ya, teknis dulu. Di pesawat itu tidak ada kerjaan, hanya kita terus zikir kepada Allah, memohon kepada Allah. Para jamaah Bapak Ibu boleh membawa majmu' syarif ataupun Al-Quran kecil atau tasbih supaya kita bisa dalam pesawat itu selama perjalanan hampir 10 jam antara Jakarta Madinah itu kita penuhi dengan mendekatkan diri kepada Allah, membaca Al-Quran, membaca sholawat, atau dikir-dikir yang lainnya. Kalau sudah misalkan capek kita membaca Quran sudah, membaca sholawat sudah, dikir dan sudah, tidur juga nggak apa-apa. Jadi tidur saja dalam pesawat itu. Nah nanti kita nyampe ke Madinah, langsung kita masuk ke hotel. Nah sudah di Madinah, belum ada umroh. Di Madinah itu belum ada umroh, hanya kegiatan ibadah dari hotel ke masjid. Tiap hari itu dari sholat 5 waktu itu kita usahakan jangan pernah ada sholat di hotel. Semuanya harus pergi ke masjid. Dan insya Allah hotel kita itu tidak jauh dari masjid insya Allah. Para jamaah pasti insya Allah nyaman, insya Allah mudah-mudahan. Jadi setiap waktu sholat kita berangkat ke masjid. Apa yang harus kita lakukan di Madinah, di masjid? Sholat sunat sebanyak-banyaknya. Misalkan begitu masuk masjid, sholat tahiyatul masjid, sholat hajat, sholat tobat, sholat apapun sholat-sholat sunat itu lakukanlah. Misalkan kita berangkat ke masjid jam 3 malam, itu bisa gitu melakukan sholat sunat beberapa puluh rakaat juga bisa. Karena kita sedang ada di sana, manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Jangan pernah menyia-nyiakan waktu. Nanti kalau misalkan kita leha-leha atau misalkan kita menyia-nyiakan waktu, begitu pulang ke Indonesia ternyata menyesal. Kemarin misalkan sayang kemarin asa kurang afdol ibadahnya. Jadi kita ada perasaan kurang afdol ibadahnya karena kita belum memaksimalkan ibadah di sana. Jadi selama kita di Madinah itu, sholat yang 5 waktu, maksimalkan, usahakan di masjid, dan sholat-sholat sunat setiap malam kita laksanakan di masjid. Kita itikaf di masjid bersama-sama. Cuman kalau di Madinah, terpisah antara masjid perempuan sama masjid laki-laki. Tempatnya terpisah gitu. Jadi nanti ibu-ibu, insya Allah ada yang membimbing ibu-ibu, dan bapak-bapak juga insya Allah akan saya dampingi. Kalaupun misalkan tidak didampingi, kalau di Madinah bisa masing-masing pergi ke masjid. Atau misalkan berdua atau satu kamar, misalkan berempat pergi ke masjid bareng-bareng. Nah, maksimalkan ibadah di Madinah, karena 1 rakaat saja sholat di Madinah berbanding 1000 rakaat di luar Masjid Nabawi Madinah. Nah, setelah kita selesai ada di Madinah, maka kita berniat untuk melaksanakan umroh dan pergi kita ke Mekah. Apa saja yang kita lakukan? Sebelum kita memakai kain ihram, maka kita disunahkan yaitu mandi dulu, mandi besar, ya,
mandi besar semuanya, boleh pakai sampo, boleh pakai sabun, gosok gigi dulu, mandinya sebelum memakai ihram. Setelah itu terus wudhu, setelah wudhu ganti baju, yaitu baju yang dipakai adalah kain ihram atau baju ihram. Untuk bapak-bapak, kain ihram yang dipakai adalah hanya 2 helai saja. Yang satu dililitkan di bawah seperti kita memakai sarung, yang atasnya yaitu diselempangkan. Kalau untuk perempuan, baju ihram adalah komplit, yaitu dari mulai daleman, baju, kerudung, atau mau pakai jaket juga boleh. Karena perempuan itu bisa tidak sama dengan laki-laki. Kalau bapak-bapak atau laki-laki, hanya 2 helai saja yang dipakai. Jangan pernah ada daleman, baik maaf celana dalam ataupun kaos dalam, itu semuanya harus dibuka. Jadi hanya 2 helai saja untuk laki-laki. Nah, cara memakai kain ihram buat laki-laki yang belum melaksanakan ibadah umroh, nanti insya Allah akan kami bantu cara memakai kain ihram. Dan yang bisa hadir pada tanggal 11 dan 18, nanti mungkin ada praktek memakai kain ihram untuk laki-laki. Kalau untuk ibu-ibu lengkap, jangan khawatir kalau untuk ibu-ibu. Bahkan untuk ibu-ibu harus betul-betul membawa daleman yang lumayan cukup, kaos kaki yang agak banyak, mungkin sampai 4 atau 5 pasang, karena kita 11 hari di sana, atau sarung tangan juga untuk ibu-ibu atau perempuan. Nah, setelah kita memakai kain ihram, hati-hati. Nah, dari sana sudah mengenakan ihram itu ada larangan-larangan larangan memakai kain ihram. Yang pertama, setelah memakai kain ihram itu dilarang memakai wangi-wangian. Baik itu parfum ataupun misalkan apapun yang wangi itu jangan dipakai setelah mengenakan baju ihram. Kalau mau memakai wangi-wangian, misalkan pakai parfum, boleh, tapi sebelum memakai kain ihram atau baju ihram kalau buat perempuan. Misalkan sebelum pakai baju disemprot ke badan, misalkan. Atau misalkan pakai deodoran, misalkan sebelum memakai kain ihram, boleh. Setelah mengenakan pakaian ihram, itu baru ada larangan, tidak boleh. Betul. Jadi tidak boleh memakai wangi-wangian, apapun bentuknya, termasuk tisu basah. Biasanya ibu-ibu yang suka membawa tisu basah, itu tidak boleh kalau sudah mengenakan pakaian ihram. Yang kedua, yang biasanya dibawa ibu-ibu atau emak-emak, kalau biasanya ya, membawa itu apa namanya, obat gosok misalkan, itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Nah, makanya nanti insya Allah akan kami dampingi terus supaya semua jamaah tidak melanggar aturan-aturan umroh atau ihram. Setelah dilarang memakai wangi-wangian, dilarang memotong kuku. Jadi tidak boleh memotong kuku. Kalau mau memotong kuku sebelum kita melaksanakan mandi. Sebelum mandi kita memotong kuku dulu. Atau mencabut bulu apapun misalkan yang dicabut itu sebelum mengenakan pakaian ihram. Setelah mengenakan pakaian ihram tidak boleh mencabut bulu, menggunting kuku, memakai wangi-wangian, dan tidak boleh bertengkar. Wala ropasa, wala pusuko, wala jidala. Nah, jangan jidal. Dan tidak boleh berkata yang kasar, yang menjurus kepada porno, baik pornografi atau porno aksi, tidak boleh. Nah, makanya setelah kita mengenakan pakaian ihram itu harus pikir selama-lamanya. Kalaupun di bis misalkan kita nanti, maka kita zikir terus kepada Allah daripada kita ada ucapan-ucapan yang sehingga menjurus kepada hal yang membatalkan kepada ihramnya itu sendiri. Gitu. Jadi hal-hal yang membatalkan itu harus dijauhi. Memakai wangi-wangian, menggunting kuku, mencabut bulu, berkata-kata kasar atau jorok, terus lagi dilarang
berburu, tapi kalau berburu mah tidak mungkin ya, tidak mungkin kita berburu di sana. Gitu, buat apa kita di sana, udah aja di gitu. Tidak mungkin kita berburu di sana. Atau membunuh misalkan binatang buruan tidak boleh, ya tidak mungkin juga gitu kan kalau misalkan kita membunuh hewan buruan, karena kita di sana tidak akan memburu apa-apa gitu. Nah, setelah kita berihram, maka kita naik bis langsung menuju mikot. Apa itu mikot? Mikot itu adalah tempat pertama kali kita berniat. Mikot itu yaitu di Bir Ali, karena kita ada di Madinah. Posisi kita dari Indonesia ke Madinah dulu, otomatis mikot itu dari Masjid Bir Ali. Jadi Bir Ali itu nanti satu masjid, perempuan dan laki-laki terpisah, maka di sana kita mikot. Niat di sana, sholat sunat dulu 2 rakaat. Jadi begitu kita turun dari bis, langsung kita masuk ke masjid, semuanya bersatu, jangan terpisah, jangan tercecer. Jadi bareng-bareng gitu masuk ke masjid. Sholat sunat 2 rakaat dulu, sholat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat. Yang kedua sholat sunat ihram. Niatnya usolli sunatal ihrami rakaataini lillahi ta'ala Allahu akbar. Itu niatnya. Yang simpel aja. Usolli sunatal ihrami rakaataini lillahi ta'ala Allahu akbar. Kalaupun misalkan lupa lagi, nanti kita ingatkan lagi. Di bis juga kita ingatkan lagi. Setiap perjalanan kita terus mengingatkan para jamaah, insya Allah. Nah, setelah sholat sunat tahiyatul masjid, terus sholat sunat ihram, baru kita niat. Niat bisa dilaksanakan masing-masing di masjid, dan atau nanti di bis kita bersama-sama dipandu. Sama saya insya Allah dipandu. Niatnya, nawaitul umrota wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Atau yang lebih simpel lagi adalah ada yang pondok sekali. Labbaik Allahumma umrotan. Itu yang lebih pondok. Atau yang tadi nawaitul umrota wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Nanti insya Allah kalau untuk niat mungkin di bis juga dipandu bersama-sama. Takutnya ada yang lupa niatnya. Nah, dari situ dari bis kita terus bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nanti kita bersama-sama membaca talbiyah di bis karena kita sudah diundang oleh Allah, sudah menjadi tamu Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku datang memenuhi undanganmu. Jadi kita datang ke sana adalah tamu Allah, diundang oleh Allah. Makanya kita harus terus-terus mendekatkan diri kepada Allah. Selaku tamu harus betul-betul menghormati yang punya rumahnya. Ya, yang punya rumah di sana, yang punya tempat di sana adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita tamu jauh-jauh dari Indonesia, datang ke sana, maksimalkan kita ibadah di sana. Makanya kuncinya adalah luruskan niat, bersihkan hati, luruskan niat. Insya Allah kalau itu passwordnya, insya Allah ibadah kita diterima. Nah, setelah itu karena programnya kita itu naik kereta cepat ya, naik kereta cepat. Jadi setelah mikot dari Bir Ali langsung menuju stasiun kereta api Madinah, naik kereta. Karena di dalam kereta tidak mungkin kita membaca talbiyah bareng-bareng. Jadi nanti setelah naik kereta, duduk di kursi kereta itu, masing-masing membaca talbiyah, sholawat, doa, apapun silahkan. Karena tidak mungkin kita, satu rombongan kita bersama-sama bertalbiyah. Bisa saja misalkan tempatnya terpisah, misalkan berjauhan, misalkan kalau di kereta. Nah, makanya kita dari mikot saja, dari Masjid Bir Ali sampai stasiun, nanti dipandu insya Allah kita bareng-bareng berbaca talbiyah atau bersolawat. Nah, nanti kita naik kereta langsung sampai ke Mekah, turun dari kereta di stasiun Mekah, kita naik bis lagi menuju ke hotel. Nah, ke hotel kita biasanya tuh makan dulu, setelah makan kita langsung menuju Masjidil Haram untuk melaksanakan umroh. Nah, pas nanti makan di Mekah, kita lagi berihram nih, lagi berihram. Jangan lupa tidak boleh membuka aurat.
karena kita berihram. Kalau kita makan tidak pakai sendok, nanti kita kalau cuci tangan hati-hati, tidak boleh memakai sabun. Tidak boleh. Gitu. Karena itu sabun itu wangi, sedangkan kita sedang berihram. Nah, makanya hati-hati gitu kan. Jangan pernah kita memakai wangi-wangian termasuk sabun. Nah, kita langsung menuju ke Masjidil Haram untuk melaksanakan umroh. Rukun umroh yaitu niat yang tadi dan ihram. Kedua adalah tawaf, terus sa'i, tahallul, selanjutnya itu tartib. Yaitu tartib itu berurutan, tidak diacak. Seperti kita niat dulu dan ihram, kedua kita langsung nanti tawaf bareng-bareng keliling-keliling Ka'bah itu. Nanti kita sa'i berjalan kaki antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali. 7 kali jalan. Kalau tawaf 7 putaran gitu kan. Nah, jadi rukunnya adalah niat dan ihram, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, tahallul, yang terakhir adalah tartib atau berurutan. Nah, setelah itu kita setelah melaksanakan tawaf, ihram, bukan ihram, umroh yang pertama, mungkin tengah malam itu mungkin gitu. Maka kita pulang lagi ke hotel. Insya Allah hotel kita di Mekah juga dekat. Insya Allah nanti subuhnya kita bisa berangkat lagi ke masjid. Gitu. Sholat 1 rakaat di Masjidil Haram yang tadi dibahas oleh Pak Jedede, maka berbanding 100.000 rakaat di luar Masjidil Haram. Itu luar biasa. Makanya nanti juga di Masjidil Haram di Mekah, maksimalkan kita selalu ke masjid sholatnya. Kecuali kalau ada yang misalkan capek banget misalkan, ya boleh istirahat. Jangan diporsir ya, yang diporsir supaya ibadah kita betul-betul maksimal gitu kan. Jangan diporsir aja. Waktunya istirahat, kita istirahat. Waktunya kita ibadah, kita ibadah. Jadi jangan diporsir. Nah, nanti di Mekah juga ada yang namanya umroh lagi. Jadi umroh itu bisa sampai 3 kali. Gitu. Kalau yang rajin misalkan, bahkan bisa sampai 4 kali. Kalau yang rajin. Tapi kalau 3 kali juga cukup umrohnya. Gitu. Jadi lebih banyak lagi kita i'tikaf dan berdoa di masjid. Karena yang namanya di Tanah Suci, khususnya di Masjidil Haram di Mekah, banyak tempat-tempat ijabah doa. Kalau kita berdoa di sana, pasti Allah mengabulkan. Yang pertama, tempat yang dikabulkan Allah itu, pasti dijabah Allah itu, multazam. Di mana multazam? Multazam itu adalah di sudut Ka'bah, antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Itu tidak luas, hanya mungkin 1 meter saja. 1 meter saja, orang lain juga pada pengen ke sana. Nah, makanya kita kalau bisa di tawaf sunnah, kita harus bisa ke sana. Kalaupun tidak bisa, jangan memaksakan. Di lurusan itu saja, di belakang lurusan multazam. Tapi kalau bisa usahakan kita sampai ke sana. Dan mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kepada kita semua. Sehingga kita bisa mampu sampai multazam. Dan bisa mampu sampai ngecup Hajar Aswad. Dan bisa kita maksimal dalam melaksanakan tawafnya. Sehingga kita perasaan itu puas ibadah itu. Karena kita maksimal. Yang pertama multajam, itu dikabulkan oleh Allah. Yang kedua makom Ibrahim. Nanti di tengah itu ada yang namanya makom Ibrahim. Nah di sini harus kita ketahui bahwa yang namanya makom Ibrahim itu bukan kuburan. Banyak jamaah yang salah mengartikan makom Ibrahim itu adalah kuburan Nabi Ibrahim. Bukan. Makom itu tempat pijakan Nabi Ibrahim sewaktu membangun Ka'bah. Nah, maka di situ kalau dilihat, Bapak Ibu boleh melihat di dalam itu kan ada kayak kurung burung gitu kan, ada kurung sarang burung gitu kan, berangsal tempat burung gitu, sangkar burung. Di dalamnya ada batu, ada telapak kaki 2. Hanya itu aja, bukan kuburan. Tapi kalau kita berdoa di sana,
itu Allah akan mengabulkannya karena Maqam Ibrahim adalah salah satu tempat yang diijabah doanya. Yang ketiga, Hijr Ismail. Hijr Ismail itu adalah dari sudut Iroki dan sudut Sami. Kan Ka'bah itu ada 4 sudut. Yang pertama sudut Hajar Aswad. Yang kedua sudut Rukun Yamani. Yang ketiga sudut Rukun Iroki. Yang keempat adalah sudut Rukun Syami. Nah, antara sudut ini yang ke sudut yang kesananya ada lingkaran, setengah lingkaran tembok, itu namanya Hijr Ismail. Kalau kita berdoa di sana, insya Allah dikabulkan oleh Allah. Bahkan kalau kita sholat di sana di Hijr Ismail, kata Rasulullah, maka sama dengan kita sholat di dalam Ka'bah. Mudah-mudahan kita semua bisa sholat di Hijr Ismail. Dan kemarin alhamdulillah saya melihat video dari teman saya yang sedang melaksanakan tawaf di sana. Ada khusus untuk masuk ke Hijr Ismail itu diantrikan oleh polisi-polisi Arab Saudi di dalam masjid. Jadi lebih tertib lagi. Asal kita pengen ngantri aja, ngantri gitu. Nah, insya Allah setelah kita ibadah di sana maksimal, pulangnya juga kita perasaan itu mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terus di tempat sa'i, Bukit Sofa dan Bukit Marwah itu tempat ijabah doa. Jadi pertama aja Multazam, yang kedua Maqam Ibrahim, yang ketiga Hijr Ismail, yang keempat Bukit Sofa, Bukit Marwah, terus antara Bukit Sofa dan Marwah di sana ada lampu hijau di atasnya. Di sana juga sama itu ijabah doa. Maksimalkan berdoa di sana. Walaupun dengan bahasanya masing-masing juga boleh. Tidak harus dengan bahasa Arab, tapi dengan bahasa masing-masing. Mungkin itu sekilas ya, sekilas. Kalau kita misalkan setelah melaksanakan syai, terus tahallul itu menggunting rambut, nanti perempuan sama perempuan lagi, nanti laki-laki sama laki-laki lagi, insya Allah kita tahallul. Setelah tahallul, selesailah kita melaksanakan umroh. Dan kita pulang ke hotel, istirahat di hotel, mungkin aktivitas juga nanti dikasih tahu sama pembimbing dan sama tour leader lainnya. Insya Allah sekilas itu saja. Kalau tidak puas, mungkin nanti kita bahas lagi di tanggal 11 atau tanggal 18, atau nanti di sana di Madinah atau di Makkah kita dibahas lagi. Jangan pernah bosan kita membahas tentang ini supaya ibadah kita diterima. Mungkin itu saja. Barangkali ada yang bertanya ataupun waktunya sudah habis. Bagaimana Teh? Oh, siap Pak Haji. Terima kasih atas penjelasan singkatnya tentang tata cara umroh dan tentang sekilas nanti akan perjalanan kita Pak Haji. Ini pertanyaan baru satu Pak Haji dari Pak Musa. Izin tanya, apakah jika tawaf yang kedua dan seterusnya, jika kita mampu, harus menggunakan pakaian ihram seperti yang pertama atau bagaimana Pak Haji? Oh gitu, ya. Tawaf itu ada 2. Pertama tawaf wajib, yang kedua tawaf sunnah. Tawaf wajib itu wajib memakai pakaian ihram dan diawali dari mikot juga. Itu karena umroh yang kedua mungkin atau umroh yang ketiga. Itu mah wajib memakai pakaian ihram. Tapi kalau tawafnya tawaf sunnah itu boleh memakai pakaian biasa, memakai baju koko atau gamis atau sarung atau celana panjang, boleh. Karena beda antara tawaf sunnah dengan tawaf wajib. Kalau tawaf wajib, setelah tawaf itu ada sa'i dan tahallul, yaitu umroh teh. Tapi kalau tawaf sunnah, itu setelah kita melaksanakan tawaf 7 putaran itu sudah tidak ada sa'i dan tidak ada tahallul. Jadi boleh memakai pakaian biasa. Hanya aturan yang kemarin, yang memakai pakaian biasa tidak boleh memasuki area tawaf, area Ka'bah, diarahkan ke masjid lantai 2. Gitu. Diarahkan ke atas ke lantai 2 karena yang namanya area tawaf di depan Ka'bah itu khusus untuk orang yang berumroh saja. Tapi kita bisa, tenang aja Pak, bisa kita mengakalinya. Karena kalau tawaf di atas itu tidak mungkin ya, karena jauh itunya putarannya lebih jauh lagi. Nanti untuk
bapak-bapak, kalau untuk ibu-ibu aman memakai pakaian biasa juga karena waktu umrohan juga memakai pakaian biasa kalau untuk ibu-ibu. Tapi kalau untuk bapak-bapak, misalkan nanti tawaf sunnah itu, maka tetap memakai pakaian ihram, tapi kita memakai celana, boleh. Atau memakai kaos dalam misalkan, boleh itu. Itu mah untuk mensiasati supaya kita bisa tawafnya di area Ka'bah di bawah. Jangan sampai kita tawafnya di atas gitu. Jadi tawaf sunnah itu bedanya hanya tawaf saja. Dari hotel kita langsung masuk ke masjid, langsung tidak ada sholat tahiyatul masjid kalau di Masjidil Haram. Tidak ada sholat tahiyatul masjid. Yang ada adalah tawaf sunnah. Begitu kita masuk masjid, langsung kita tawaf, tetap 7 putaran. Dan tetap diawali dari sudut Hajar Aswad. Sudah 7 putaran, misalkan itu karena tawafnya tawaf sunnah, kita boleh ke depan ke Ka'bah kalau bisa. Supaya misalkan kita pengen memegang Ka'bah, pengen misalkan kita ke Multajam, boleh. Itu waktunya di tawaf sunnah. Dan kita nanti mencari peluang waktu yang agak longgar gitu, yang tidak terlalu berjubal. Misalkan berangkat jam 1 malam, misalkan kita ke masjid, sudah tawaf, kita langsung itikaf sampai menunggu waktu subuh. Pokoknya kalau waktu mana nanti kita usahakan mencari waktu yang baik untuk kita semua. Mungkin itu saja jawabannya. Mudah-mudahan tidak puas. Siap, Pak Haji. Terima kasih atas jawabannya. Jadi, Pak Musa dan yang Bapak Ibu lain sekalian, untuk tawaf ataupun untuk kita mendekat ke Ka'bah, intinya yang jamaah pria diwajibkan memakai baju ihram, memakai kain ihram. Mau untuk sholat, untuk tawaf, sekedar megang kiswah atau apapun, intinya memakai ihram ya Pak Haji ya, untuk Ya, betul. Jadi kalau mau pakai baju koko atau ihramnya sedang di laundry, itu bisa di lantai 2. Untuk fit, sebenarnya menurut saya experience Pak Haji ya. Udah tawaf di lantai 1, nanti kita coba tawaf di lantai 2, sambil mengenal segala sisi sudut Masjidil Haram yang Masya Allah besar banget. Sekarang juga sayap timur sudah dikembangkan. Alhamdulillah nanti kita sama-sama mudah-mudahan bisa explore Masjidil Haram bareng-bareng Pak Haji. Ya. Amin Ya. insya Allah. Untuk selanjutnya kita akan ke Pak Haji Dede lagi untuk menjelaskan tentang perjalanan umroh kita, rencana umroh kita. Tapi sebelumnya biar nggak tegang dulu nih Pak Haji dan Pak Haji Dede, saya mau menjelaskan teknik sedikit aja. Jadi ini nanti Bapak Ibu sekalian akan diberi ini namanya ID card. ID card yang akan, ini wajib banget menurut saya, wajib untuk kita kalungkan setiap saat kalau keluar dari kamar hotel. Karena apa? Karena kita tidak membawa paspor. Sedangkan KTP Bapak Ibu tidak berlaku kalau di luar negeri. Jadi nggak kenal yang namanya KTP di sana. Yang kenal itu pasti paspor dan ini. Kalau yang simple kita harus bawa ini, wajib Bapak Ibu. Jangan sampai usahakan jangan hilang. Makanya ini perekatnya ini akan di PT Syafiq ini bagus sekali. Ini jadi besar dan tidak mudah lepas. Di sini kita ada barcode masing-masing jamaah yang bisa amit-amitnya kita keluar dari grup. Misal ada yang ke WC atau ada yang ketinggalan, nggak usah panik Bapak Ibu semua, nggak usah panik. Kita belum kenal daerah Nabawi atau Mekah, tidak usah panik. Banyak orang Indonesia di sana, tinggal minta tolong kalau kita tidak bawa handphone, kita tinggal nunjukin ini, tolong dong, ini ada nama hotel kita di Madinah dan Mekah di belakangnya. Ada nama dan nomor telepon saya nantinya atau Pak Haji Dede, dan ada PT yang mengeluarkan ID card kita. Jadi kita ini
legal, sangat legal di sana, jadi bisa diakses untuk semuanya. Kalau misalnya shawl atau apa lupa dipakai, tidak terlalu masalah menurut saya. Tapi yang ini wajib banget Bapak Ibu harus memakainya. Nggak usah perlu malu, karena memang semua jamaah, apalagi Indonesia, Malaysia, memang karena hotel di sana akan mirip-mirip Bapak Ibu yang di Madinah itu. Jadi jangankan Bapak Ibu yang sudah usianya di atas saya pun misalnya akan pusing pertamanya gitu. Jadi saya mengharapkan untuk membawa selalu ini dikalungkan di leher Bapak Ibu nantinya setelah dibagikan. Karena paspor itu Bapak Ibu hanya memegang di bandara saja. Setelah dari bandara akan dikumpulkan ke Pak Haji Dede atau ke mutawifnya gitu. Kenapa? Karena untuk antisipasi kehilangan amit-amitnya atau kelupaan naruh. Jadi kita akan dikumpulkan paspornya satu wadah gitu. Dan yang lainnya saya mohon untuk, ya benar kata Pak Haji Dede, olahraga kecil-kecil sekarang jalan. Bapak Ibu yang kurang olahraga atau makan yang jero-jeroan agak dikurangin sekarang. Makan yang sehat-sehat, vitamin jangan lupa. Kemarin saya WA-an sama temen di sana, alhamdulillah Madinah lagi 6 derajat kalau pagi. Dan itu 6 derajat itu menurut kita orang Indonesia Ciwidey kalah. Pangalengan eleh, Puncak Komo eleh. Jadi memang sangat dingin. Nah, nanti disarankan membawa jaket. Jaket itu bukan untuk di sana saja, tapi di pesawat juga kita bisa pakai. Satu saja, tapi yang memang tebal dan emang berguna. Dan satu lagi, jika Bapak Ibu ke kamar mandi harus menggunakan air gitu ya. Saya menyarankan membeli ini namanya bidet. Ini botol minum, botol air yang bisa beli di Shopee atau Tokopedia. Murah Bapak Ibu. Karena saya pun tidak bisa memakai tisu kalau ke toilet gitu. Jadi ini sangat berguna kalau di di pesawat. Kalau di hotel nggak ada masalah. Di hotel sana sama hotel Indo sama insya Allah. Jadi nggak usah membawa anduk juga Bapak Ibu, anduk besar untuk mandi tidak perlu. Karena kita hotelnya bintang 4 dan insya Allah hair dryer pun ada gitu untuk mengeringkan rambut ibu-ibu semuanya gitu. Kalau ini bisa, tapi jangan diisi air dari sini. Nanti saja di pesawat akan ada airnya, tapi hanya untuk di wastafel, tidak untuk di toiletnya, toilet duduknya. Jadi saran saya kalau yang harus memakai ini, punten Pak Haji, silakan membelinya gitu. Dan untuk di pesawat maupun dimanapun, saya mohon Bapak Ibu tidak usah panik dulu kalau berjauhan dari keluarganya. Aduh, anak Abi di ditu, Abi di dia kumaha tuh. Duduk saja dengan baik dulu. Nanti saya akan muter sama Pak Haji Dede, kita akan muter, kita akan tuker kursi, tapi sesuai grup kita saja. Insya Allah tidak akan jauh-jauhan banget di kelas bisnis, kita di ekonomi, karena di ekonomi semua insya Allah kita. Jadi duduk saja dulu sesuai yang dipegang Bapak Ibu semuanya. Duduk, nanti kalau sudah take off, karena pramugarinya mudah-mudahan kita dapat yang wise, kita dapat yang mengerti. Tapi kadang tidak mengerti bahasa Indonesia Bapak Ibu. Dan mereka kita harus memakluminya, karena mereka juga kan bukan mengurusi kita saja. Jadi pusing sendiri mereka, dan mereka suka ngomel pakai bahasa Arab yang kita nggak ngerti. Maka kita yang harus dihindari, kita mau ibadah, percayakan saja insya Allah kita sesama keluarga. Dari sini kita keluarga semua, saling membackup,
saling menutupi satu sama lain, saling membantu satu sama lain. Tenang aja, insya Allah saya sama Pak Haji Dede selalu ada di depan dan belakang Bapak Ibu semua. Terus untuk obat-obatan pribadi, saya mohon dari sekarang diminum vitaminnya. Kalau ada yang misalnya mengkonsumsi obat secara kontinu, tolong memberitahu kami, Bapak Ibu. Jadi nanti misalnya membawa obat Panadol, bawa segini, jangan dipretelin, jangan dibuka-bukain, Ibu, Bapak. Terus dimasukin plastik, meh gampang gitu. Jangan, udah Panadol segini, udah bawa aja segininya. Karena nanti di X-ray, takutnya khawatirnya mesin itu menganggap itu drugs atau narkoba, takutnya. Jadi nanti kalau misalnya kayak ada obat diabetes atau obat apa, tolong beritahu kami. Jadi kami bisa, kalau ditanya kami bisa menjawabnya, mengganti Bapak Ibu semuanya. Dan tolong jangan membawa barang yang aneh-aneh. Aneh-aneh contohnya Pak Haji izin, Pak Dede izin, kayak jagung kering, Pak Haji. Saya pernah dapat kabar, ada jamaah membawa 1 bungkus jagung kering, kayak mau buat borondong, kayak mau buat popcorn. Dan itu tertahan di imigrasi selama 2 jam. Karena mereka membongkar dan itu mereka nyangkanya itu narkoba. Karena di X-ray itu kan kelihatan butir-butirnya gitu. Dan alasan jamaahnya hanya ingin memberi makan burung yang ada di pelataran masjid. Masya Allah, alhamdulillah ya. Tapi di sana juga ada, Bapak Ibu, tenang. Jangan bawa dari sini. Tenang aja, di sana burung-burung itu memang banyak dan ada yang jualan. Gitu. Saya rasa yang teknis seperti itu nanti kita bisa bahas lebih lanjut di grup ataupun japri, mangga. Kalau teknis di lapangan insya Allah saya membersamai ibu-ibu kebanyakan. Kalau yang bapak-bapaknya saya serahkan ke Pak Dede dan Pak Jiharis. Kalau ibu-ibu biasanya kita akan berkelompok untuk Raudoh selain tasreh, insya Allah nanti saya akan ajak Raudoh tapi tanpa tasreh, insya Allah. Lalu nanti itikaf di Multazam, insya Allah. Jadi benar kata Pak Haji Dede, Pak Haji Aris, kalau mau tidur atau mau istirahat yang nyaman di hotel, silakan di Indonesia. Tapi kita ke sana untuk ibadah, niatnya dikencengin lagi. Oke, ini intermezzo aja dari saya. Sekarang kita mendengar penjelasan Pak Haji Dede kembali, Pak Haji, untuk perjalanan. Kira-kira kisi-kisi Pak Haji, biar kita mematchingkan baju. Kayak ke Badar kan nanti ada Jabal Malaikat tuh, cocok untuk foto-foto selain ziarah. Mangga Pak Haji Dede. Baik, terima kasih Hipot. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu, duyufullah, duyufur rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kami sedikit akan memaparkan tentang program perjalanan ibadah umroh kita nanti pada tanggal 24 Februari. Insya Allah mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai nanti waktunya kita bisa melaksanakan ibadah umroh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, untuk admin minta tolong bisa disiapkan slide-nya. Kita bahas untuk program perjalanan. Ya, Bapak Ibu, duyufullah, duyufur rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini itinerary program kegiatan umroh 2024. Next. Insya Allah untuk pemberangkatan kita akan berangkat pada tanggal 23 Februari 2024. Rencana kita akan berangkat atau kumpul pada jam 8 malam. Insya Allah ba'da isya, mudah-mudahan kita sudah bisa kumpul.
Kemudian kita kumpul di Masjid Al-Hidayah untuk melaksanakan sholat safar dan doa bersama. Namun ini masih ada kemungkinan tentatif untuk keberangkatan, fixnya tempat untuk keberangkatan nanti bisa kami infokan lagi kepada Bapak Ibu sekalian untuk rombongan yang dari Bandung, apakah jadi di Masjid Al-Hidayah ataupun dari dekat kantor kami di Komplek Cimareme Indah. Nanti fixnya sebelum hari H akan kami infokan kembali di WA Group kepada Bapak Ibu sekalian. Kemudian setelah kita berkumpul, kita akan melaksanakan sholat sunat safar. Setelah itu kita berdoa bersama, kemudian sesi pelepasan. Dan setelah itu, bismillah, kita akan berangkat menuju ke Bandara Soekarno-Hatta. Insya Allah kurang lebih jam 10 malam, kita berangkat menuju Bandara Soekarno-Hatta, rombongan yang dari Bandung. Untuk rombongan yang lain, ada yang dari Bogor dan juga ada yang dari luar pulau, dari Kalimantan dan juga dari Sulawesi ya. Itu nanti kita bisa bertemu di Lounge Umroh. Karena untuk pemberangkatan kali ini, kami PT Safif Auto Mandiri Tour and Travel menyediakan tempat istirahat untuk Bapak Ibu sekalian. Setelah perjalanan dari Bandung, Jakarta, dan dari daerah yang lain, kita akan berkumpul dulu di Lounge Umroh. Posisinya itu ada di luar bandara, tepatnya ex Gedung Garuda yang sekarang dijadikan Lounge Umroh oleh Angkasa Pura. Nanti kita istirahat di sana selama 4 sekalian kita akan ulas sedikit tentang rukun umroh, wajib umroh, dan juga hal-hal yang membatalkan umroh. Nanti akan kita ulas lagi di sana bagi yang tidak bisa bertemu, tidak bisa offline dengan pembimbing, dan nanti di bandara kita masih punya kesempatan di hotel di Madinah. Next. Ya, kemudian kita melaksanakan penerbangan pada jam 7.55. Bismillah, kita akan take off langsung menuju ke Bandara Madinah. Ya, kurang lebih perjalanan sekitar 10 jam. Nanti kita akan tiba di Madinah itu pada jam 2 siang waktu Arab Saudi. Setelah itu, setelah landing, kita proses imigrasi, kemudian cek bagasi, kita ambil bagasi, dan setelah ambil bagasi, kita langsung menuju ke bus yang siap untuk mengantar Bapak Ibu menuju ke Hotel Al-Ansor Golden Tulip yang ada di Madinah. Next. Ya, kita sampai di Madinah pada hari Sabtu sore. Kita sudah ada di Madinah Sabtu malam Ahad. Nah, itu nanti kita setelah check in hotel di Madinah, kita perbanyak ibadah di Masjid Nabawi. Bagi yang bisa langsung mau menuju ke Raudhah dengan menggunakan atau tanpa tasreh, nanti kita coba bantu, mudah-mudahan bisa. Kalaupun memang tidak bisa, ya nanti kita ada waktunya 1 kali dengan menggunakan tasreh. Kemudian di hari Ahad ini kita berada di Madinah untuk melaksanakan berbagai macam ibadah. Kemudian setelah sholat subuh pada hari Ahad ini, kita langsung kembali ke hotel ya Bapak Ibu. Jadi kami harapkan kerjasamanya dan juga kekompakannya, juga rasa saling mengingatkan dan saling memiliki satu sama lain. Karena buat di Madinah ini, nanti Bapak Ibu akan lihat ketika kita keluar dari Hotel Ansor Golden Tulip, jalan mau menuju ke pintu gerbang Masjid Nabawi, kanan kiri
itu toko semua Bapak Ibu. Ya. Jadi bagi ibu-ibu mungkin ya yang biasa belanja, wah semangat ini mau berangkat ke masjid, nengok baju, wih udah dilirik, wah kayaknya cocok itu ntar mau ditanya. Nah, ini harus dijaga dulu karena kita punya program-program yang akan kita laksanakan. Jangan sampai ketika setelah sholat subuh ada yang mampir mau belanja dulu ke toko, ya sampai nggak ingat waktu, yang akhirnya program kita nantinya terlambat. Jadi kami harapkan setelah sholat subuh itu langsung kembali ke hotel, kemudian persiapan untuk sarapan, kalau yang belum mandi bisa mandi dulu, kemudian nanti kita pada jam 7:30 kita siap-siap kumpul di lobi Bapak Ibu, di lobi Hotel Al Ansor Golden Tulip, karena kita akan melaksanakan city tour ya di sekitaran Masjid Nabawi ya, yang tempat-tempat berziarah sejarah yang ada di sekitaran Masjid Nabawi. Ya, kita mau menuju ke Raudhah, baik itu nanti yang perempuan, ibu-ibu dan juga yang bapak-bapak akan didamping oleh mutawif dan mutawifah untuk menuju ke Raudhah, dan juga tempat-tempat bersejarah lain yang ada di sekitaran Masjid Nabawi, contoh seperti Masjid Gomamah, kemudian Masjid Abu Bakar, ada juga Masjid Ali bin Abi Thalib. Jadi ada beberapa masjid yang ada di sekitaran Masjid Nabawi. Juga nanti untuk bapak-bapak kita bisa bawa tempat yang ada di pemakaman Baqi yang ada di sebelah Masjid Nabawi. Ya, bagi ibu-ibu tidak boleh untuk ikut ziarah ke makam, ke pemakaman umum, karena di Saudi Arabia itu bagi ibu-ibu atau bagi perempuan itu dilarang untuk melakukan ziarah kubur. Ya, jadi nanti yang melakukan ziarah ke makam yang ada di sekitaran itu hanya kaum laki-laki saja atau bapak-bapaknya saja. Next. Kemudian untuk selanjutnya hari Senin, ya, hari Senin seperti tadi ya, setelah sholat subuh kita kembali ke hotel, juga masih harus dijaga matanya untuk yang sering belanja agar tidak selalu tengok kanan kiri ketika pulang dari masjid, karena di hari Senin ini kita setelah sarapan sama kita akan melaksanakan ziarah di sekitaran kota Madinah. Di antaranya kita akan berkunjung ke Masjid Quba. Nah, ada salah satu hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan barang siapa yang pergi menuju ke Masjid Quba dalam keadaan berwudu dari rumahnya, maka kemudian melaksanakan sholat sunat 2 rakaat, maka akan mendapatkan pahala sama sepertinya pahala orang. Bapak Ibu, kita belum melaksanakan ibadah umroh, masih berada di kota Madinah, dengan kita berkunjung ke Masjid Quba, kemudian dalam keadaan kita sudah berwudu dari hotel, ya. Jadi ketika kita setelah sarapan pagi kembali ke kamar, ambil wudhu masing-masing di kamarnya masing-masing. Setelah itu turun lagi berkumpul di lobi, kemudian kita siap-siap untuk naik bus menuju ke Masjid Quba. Langsung yang pertama kita menuju ke Masjid Quba, melaksanakan sholat sunat 2 rakaat. Nah, kemudian perbanyak zikir dan segala macamnya. Insya Allah sesuai dengan janji Rasulullah SAW, barang siapa yang berkunjung ke Masjid Quba dalam keadaan berwudu, kemudian melaksanakan sholat sunat, maka mendapatkan pahala sama dengan pahala orang yang melaksanakan umroh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian setelah itu, setelah dari Masjid Quba, untuk kenang-kenangan di depan masjid ke Jabal Uhud, kemudian
ke tempat-tempat yang ada di sekitar kebun kurma. Nah, di kebun kurma ini nanti ada pasar kurmanya. Di tengah-tengah kebun kurma ini ada pasar kurmanya. Bagi Bapak Ibu yang ingin belanja, beli oleh-oleh kurma, silahkan, boleh di tempat itu. Bagi yang mau mencicipi pun boleh, karena nanti semua pedagang yang menunggu dagangannya itu akan menawarkan, ayo Ibu halal-halal, dan kebanyakan yang jaganya juga orang-orang Indonesia, Bu, yang kerja di sana. Ya, walaupun orang Arab pun pasti akan menawarkannya dengan bahasa Indonesia, karena sudah banyak orang-orang yang jualan di sana itu lebih memilih bisa bahasa Indonesia daripada bahasa jamaah dari kita Indonesia gitu ya, Bapak Ibu. Kemudian kita kembali ke ibadah pasar isya di masjid, dan nanti insya Allah pada malam harinya adakan tausiah atau tadarus bersama di sekitaran halaman Masjid Nabawi ya. Kita perbanyak ibadah selama kita berada di Masjid Nabawi. Next. Kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Februari kita akan masih melaksanakan kegiatan atau sholat di Masjid Nabawi. Kemudian setelah sarapan pagi seperti biasa kita siap-siap lagi untuk ziarah. Nah, di sini kita akan ziarah di sekitaran kota Madinah, diantaranya kita ke daerah Badar ya, tempat terjadinya perperangan atau yang kita kenal dengan perang Badar ya. Nanti kita akan ziarah ke ziarah Badar, kemudian ziarah ke tempat-tempat yang lain. Kemudian setelah itu kita kembali, setelah selesai kita kembali ke hotel, kemudian memperbanyak lagi ibadah juga di Masjid Nabawi ya. Kegiatannya selalu kita perbanyak ibadah, terutama melaksanakan sholat fardu berjamaah di Masjid Nabawi. Next. Kemudian hari Rabu ya, dari Selasa malam Rabu siap untuk packing barangnya masing-masing, kopernya masing-masing. Persiapan kita besok pagi untuk check out dari Hotel Madinah ya. Juga nanti akan kita kumpul lagi di lorong ataupun di tempat mana yang bisa kita kumpul bareng-bareng untuk pemantapan manasik sebelum besoknya kita akan melaksanakan ibadah umroh yang pertama ya. Jadi semuanya barang-barangnya sudah harus di packing ya. Kemudian pagi setelah sholat subuh kita kembali ke hotel, sarapan pagi. Jam 9 jangan lupa semua koper Bapak Ibu sudah harus disimpan di depan kamar hotel masing-masing. Karena nanti ada petugas hotel yang akan membawa koper Bapak Ibu turun untuk ke lobi, kemudian dimasukkan ke dalam bis. Jangan sampai telat. Kalau nanti Bapak Ibu telat ngeluarin kopernya udah di atas jam 10, mohon maaf kalau ternyata pihak hotel tidak membawa koper Bapak Ibu karena telat ya. Jadi ada jamnya, jam 9 itu harus sudah berada di luar, atau sebelum jam 9 sudah ada di luar pintu kamar hotel masing-masing ya. Nanti akan kita cek lagi semuanya per kamar, apakah masih ada yang belum diturunkan ya, dan lain sebagainya. Nah setelah itu setelah sholat subuh ini pagi-pagi persiapan kita untuk melaksanakan umroh ya. Sebelum sholat zuhur, kita sholat zuhurnya masih berjamaah di Masjid Nabawi ya. Kita bisa di hotel, di kamar masing-masing kita persiapan untuk mandi sebelum
sebelum niat umroh ya, mandi besar ya, kemudian mencukur bulu-bulu ya, baik itu dari segala macam bulu, bulu ketiak, kemudian bulu kemaluan dan bulu-bulu yang lain. Untuk bapak-bapak, kumis, jenggot harap dirapihkan. Kemudian masih boleh memakai wangi-wangian sebelum melaksanakan sholat zuhur ataupun nanti setelah sholat zuhur pakai wangi-wangian boleh. Yang biasa pakai Rexona boleh ya di situ karena kita belum niat umroh. Nah, setelah itu kita sholat zuhur berjamaah. Untuk bapak-bapak disarankan sudah memakai kain ihram pada saat melaksanakan sholat zuhur berjamaah di Masjid Nabawi. Dengan catatan masih boleh memakai celana dalam. Ya, jadi sudah persiapan memakai kain ihram, dengan catatan masih boleh memakai celana dalam. Kita sholat jamak takdim. Sholat zuhur kita berjamaah dengan imam Masjid Nabawi. Setelah itu langsung berdiri, kita melaksanakan sholat asar. Niatnya niat jamak pada saat sholat zuhur, jadi langsung sholat asar. Mau dikosor boleh, mau full 4 rakaat boleh. Yang penting jangan lupa sholatnya di jamak takdim antara zuhur dengan asar ya pada saat melaksanakan sholat zuhur. Setelah itu kita kembali ke hotel, makan siang. Setelah makan siang ambil semua perabotan yang masih ada di kamar, tas tentengnya yang masih ada di kamar kita ambil, kita check out, kunci kamarnya dikumpulin lagi semuanya, nanti bisa dikumpulin ke saya ataupun ke Mutawif. Setelah itu semua jamaah menuju ke bus dan kita akan melakukan perjalanan menuju ke Masjid Zulhulaifah atau yang biasa dikenal dengan Masjid Bir Ali untuk melaksanakan sholat sunat umroh, kemudian sholat sunat, kemudian kita niatnya nanti bersama-sama di dalam bis yang akan dibimbing oleh Bapak Kiai Haji Haris Abdul Aziz ya. Jangan khawatir, jangan takut. Aduh, Pak, saya nggak bisa baca niatnya. Gimana ini? Nggak usah khawatir, Bapak Ibu. Ya, nanti begitu setelah sholat sunat di Masjid Bir Ali, kemudian kita kumpul dan menuju ke masjid, menuju ke bus lagi. Baru nanti di dalam bis sebelum niat akan ditanya lagi kepada bapak-bapak, apakah pakaian dalamnya atau celana dalamnya sudah dibuka atau belum. Jangan sampai ada yang masih pakai celana dalam ya, karena untuk pelaksanaan umroh bagi bapak-bapak tidak boleh ada sehelai pun benang yang menempel kecuali 2 kain ihram yang kita pakai ya. Setelah itu nanti niat dibimbing dan kita akan perjalanan menuju ke kota Mekah ya. Bismillah, setelah kita nanti tiba di kota Mekah, kita check in, kurang lebih kita sampai di kota Mekah sekitar jam 9 atau jam 10 malam kurang lebih ya, karena setelah itu kita check in hotel, pembagian kunci kamar, kemudian setelah itu istirahat, masukin barang-barang dulu ke kamarnya masing-masing. Setelah itu kita makan malam di hotel. Setelah makan malam kita kasih waktu lagi istirahat 1 jam ya, untuk Bapak Ibu istirahat. Ada yang mau buang air silahkan buang air dulu ya, persiapan untuk umroh. Jangan sampai pada saat nanti pelaksanaan tawaf ada yang pengen buang air, baik itu buang air besar ataupun buang air kecil. Maka masih setelah makan kita kasih waktu untuk istirahat, dan juga kalau ada yang mau buang air silahkan bisa untuk buang air dulu ya. Kemudian setelah itu kita kumpul di lobi ya, di Hotel Olayan di Mekah. Persiapan pelaksanaan ibadah umroh ya, kurang lebih sekitar jam 11 malam ya. Kemudian kita jalan menuju ke Masjidil Haram. Pertama kali kita akan masuk ke Masjidil Haram, nanti kita masuk pintu Babus Salam. Setelah di depan pintu sebelum masuk kita akan dibimbing nanti untuk berdoa bersama. Kemudian masuk ke dalam masjid. Setelah masuk kita melaksanakan sholat sunat tahiyatul masjid. Setelah itu kita melaksanakan sholat jamak takhir maghrib dan isya ya.
nanti kita sholatnya di Masjidil Haram. Setelah sholat, baru kita turun ke matof atau ke tempat tawaf, ya, bareng-bareng. Nah, nanti baris akan diatur barisannya. Setelah itu, kita akan dibimbing untuk ketika pertama kali kita melihat Ka'bah. Doa melihat Ka'bah untuk pertama kali nanti akan dibimbing. Nah, setelah itu baru nanti kita masuk ke pelataran untuk pelaksanaan tawaf, ya, dimulai dari Hajar Aswad, keliling 7 kali putaran, akan dipandu oleh pembimbing mutawif dan juga dengan kita. Akan selalu dibimbing dan dikawal, ya Bapak Ibu, jangan sampai ada yang keluar dari rombongan, dari lingkaran. Nanti untuk bapak-bapaknya kita buat formasinya mengelilingi ibu-ibu yang ada di tengah. Jadi bapak-bapak itu keliling letter U, ya, di sekitaran barisan ibu-ibu. Nah, setelah itu kemungkinan untuk pelaksanaan umroh ini karena tengah malam, selesainya itu kurang lebih sekitar jam 2 atau jam 3, ya, sebelum subuh. Kalau ada yang mau langsung iktikaf di masjid setelah umroh, silahkan. Tapi kami menyarankannya Bapak Ibu untuk kembali dulu ke hotel untuk istirahat sebentar, ya, karena dari pagi, dari siang kita melaksanakan perjalanan, kemudian sampai ke hotel, kemudian kita melaksanakan umroh, pasti capek, ya. Jadi kita bisa istirahat dulu di hotel. Setelah itu nanti subuh baru kita kembali ke Masjidil Haram untuk pelaksanaan sholat subuh berjamaah. Nah, setelah sholat subuh berjamaah, baru setelah itu ada waktu senggang untuk Bapak Ibu istirahat, karena kita baru melaksanakan umroh yang pertama, ya. Di hari Kamisnya ada waktu senggang, nanti bisa kita ajak Bapak Ibu keliling sekitaran Masjidil Haram, ya. Di antaranya mungkin kita bisa bawa berkunjung ke Sumur Zam-Zam dan juga tempat atau rumah kelahirannya Nabi Muhammad SAW yang sekarang sudah dijadikan museum, ya. Itu mungkin nanti juga bisa, itu tentatif semuanya. Yang penting kita istirahat dulu untuk memulihkan kembali kondisi fisik kita untuk melaksanakan kegiatan selanjutnya. Next. Ya, oke. Next. Kemudian untuk hari Jumat, ya, tadi hari Kamis kan, Kamis pagi setelah kita sholat subuh, istirahat dulu di pagi harinya. Mungkin nanti siangnya setelah zuhur kita baru bisa ada kegiatan yang lain, ziarah-ziarah sekitaran Masjidil Haram atau ke tempat yang bisa kita kunjungi. Kalau ada yang mau istirahat pun nggak apa-apa. Nah, nanti malamnya bisa kita tadarus bersama atau zikir bersama pada malam Jumatnya. Dan Jumatnya pun kita masih istirahat karena waktunya kita untuk melaksanakan sholat Jumat di Masjidil Haram, persiapan, ya, untuk ibu-ibu yang selama di Indonesia ini nggak pernah ikut sholat Jumat. Ketika ada di Masjidil Haram, semua baik jamaah laki-laki dan perempuan itu boleh ikut melaksanakan sholat Jumat, ya. Jadi nanti kita persiapan sholat Jumat, kalau bisa sebelum jam 11 kita harus sudah berada di dalam Masjidil Haram, karena apabila telat atau di atas jam 11, ya bisa-bisa nanti kita sholatnya hanya di luar atau di pelataran Masjidil Haram, ya, tidak bisa sholat di dalam. Syukur-syukur kita bisa sholat di matof atau tempat tawaf, ya. Memang panas Bapak Ibu untuk bisa sholat Jumat di tempat tawaf itu sangat panas, dengan panasnya terik matahari. Tapi yang kita dudukin, ya, keramiknya ini, tehelnya ini, masya Allah itu dinginnya bukan main gitu. Jadi dari atas kita kena sinar matahari, di bawah yang tempat yang kita dudukin ini benar-benar sangat dingin, ya. Tuh. Nanti setelah sholat Jumat, kemudian makan siang, istirahat. Yang mau istirahat boleh, nanti yang mau minta diantar belanja boleh, silahkan. Nanti bisa menghubungi kami, bisa menghubungi mutawif. Yang mau diantar belanja silahkan, ya. Next. Kemudian untuk di hari Sabtu,
seperti biasa nanti kita akan melaksanakan ziarah lagi setelah sholat subuh. Kemudian kita kembali ke hotel, sarapan, persiapan untuk ziarah sekitar kota Mekah. Ya, di antaranya kita akan berkunjung ke Arafah, Padang Arafah, tempat berkumpulnya para jamaah haji, ya, pada saat pelaksanaan ibadah haji. Kemudian ke Jabal Rahmah. Kemudian kita akan mengunjungi tempat-tempat yang akan dilaksanakan yang dilaksanakan oleh para jamaah haji. Di antaranya ke Mina, ke Musdalifah, ya. Nanti kita akan berkunjung ke sana, hanya melihat saja fasilitas yang ada di sana pada saat pelaksanaan ibadah haji, ya, tenda-tenda yang ada di Mina, yang ada di Musdalifah, ya, itu semua nanti akan kita lihat. Yang ada di Arafah semuanya akan kita lihat, semua tenda-tenda itu, ya. Oke, next. Next. Nah, maaf sebentar, tadi Jumat, kemudian Sabtu, Ahadnya, admin, maaf. Ya, ini untuk di hari Ahad, insya Allah Bapak Ibu akan kita bawa city tour ke kota Taif, ya. Biasa setelah sarapan pagi, setelah sholat subuh kembali ke hotel, kemudian sarapan pagi. Setelah itu kita siap-siap untuk melaksanakan city tour ke kota Taif. Kota Taif ini adalah kota yang jaraknya lumayan agak jauh dari kota Mekah, merupakan kota tersubur yang ada di Saudi Arabia. Iklim ataupun cuacanya sama dengan kalau di Jawa Barat, seperti di Pangalengan ataupun di Ciwidey sini, seperti di daerah saya. Kebetulan saya tinggal di daerah Ciwidey. Kemudian kalau untuk di daerah Bogor mungkin sama seperti halnya dengan di puncak, ya. Jadi hawa pegunungan yang dingin, tapi jangan berharap pegunungan yang ada di Saudi, di kota Taif ini sama dengan pegunungan yang ada di kita, yang penuh dengan semuanya pepohonan, ya, atau kebun teh gitu kan, karena di sana nggak ada kebun teh, ya. Nanti kita akan napak tilas sejarah yang ada di kota Taif, bagaimana kisah Nabi Muhammad, ya, dilempari di kota Taif. Nanti akan kita napak tilas di sana. Kemudian kita bawa menuju ke pabrik minyak wangi yang ada di kota Taif. Setelah itu, bagi yang ingin naik kereta gantung atau kabel car yang ada di kota Taif, silahkan, tapi biayanya masing-masing, ya. Karena untuk kabel car atau kereta gantung ini di luar dari biaya yang kami tanggung. Jadi Bapak Ibu kalau ada yang mau naik kereta gantung nanti bisa kita kumpulkan di Mutawif untuk beli tiket kereta gantungnya, ya. Pengalaman naik kereta gantung di kota Taif. Oke. Nanti kita bawa juga untuk makan siang nasi mandi atau nasi biryani, ya, khas makanan Timur Tengah yang ada di kota Taif, ya. Baru setelah itu nanti kita kembali ke hotel, kurang lebih asar kita sudah kembali ke hotel. Setelah itu nanti kita perbanyak ibadah untuk hari Senin. Admin, oke. Ya, untuk hari Senin kita nanti
sama seperti yang kita lakukan sebelum check out dari Hotel Madinah malam harinya. Ahad malam Senin persiapan untuk check out barang-barang Bapak Ibu, ya, hasil belanjaan dan juga barang-barangnya yang lain sudah siap-siap di packing, ya, pada malam Senin ini. Nanti seperti waktu di Madinah jam 9 pagi koper Bapak Ibu sudah harus siap berada di depan pintu hotel masing-masing, karena nanti ada petugas yang akan langsung menurunkan koper Bapak Ibu ke lobi dan langsung dibawa masuk ke bus yang sudah standby di depan hotel, ya. Kemudian siap-siap kita untuk melaksanakan tawaf wada. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita berpisah atau meninggalkan kota Mekah, akan kita melaksanakan tawaf perpisahan atau yang disebut dengan tawaf wada, ya. Setelah melaksanakan tawaf, baru kita nanti kembali ke hotel, kemudian check out hotel, beres-beres, ya, barang-barang kita yang masih ada di kamar kita bawa semua. Kemudian setelah itu kita akan menuju ke kota Jeddah, ya. Menuju ke Bandara King Abdul Aziz yang ada di Jeddah. Bapak Ibu akan kita bawa dulu keliling kota Jeddah. Di antaranya mungkin nanti ada ke Museum Alamudi, kemudian belanja lagi boleh. Bapak Ibu bisa puas-puasin belanja. Nanti kalau yang masih tersedia realnya, kita akan bawa menuju ke Pasar Kornis yang ada di kota Jeddah, ya. Sepuas-puasnya bisa Bapak Ibu berbelanja di sana. Kemudian setelah itu kita juga akan berkunjung ke Masjid Qissos. Masjid Qissos ini pun ada di kota Jeddah, dekat dari Pasar Kornis. Kita akan napaktilas sejarah Masjid Qissos, terjadinya hukum yang diterapkan di Arab Saudi, hukum Qissos itu dilakukannya di Masjid Qissos itu. Nanti itu semua dijelaskan. Baru setelah itu Bapak Ibu akan kita bawa menuju ke Bandara King Abdul Aziz Jeddah untuk persiapan kita take off kembali ke Jakarta. Next. Kemudian pada tanggal 5 Maret, 5 Maret ini kita take off dari Bandara Jeddah pada jam 3 dini hari waktu Arab Saudi, ya. 3 dini hari waktu Arab Saudi, dan insya Allah kita akan tiba di Jakarta pada jam 2 siang atau ba'da zuhur. Alhamdulillah, insya Allah ini program keberangkatan kita sampai dengan akhir dan kita bisa kembali ke tanah air, ke Jakarta, dan kemudian kembali ke daerahnya masing-masing, ke rumahnya masing-masing, itu pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024. Alhamdulillah. Sekian, itulah program perjalanan Bapak Ibu sekalian pada program umroh kita pada tanggal 24 Februari 2024. Ya, mengenai teknis dan yang lain-lainnya nanti bisa kita bahas ketika di launch umroh, ketika kita istirahat masih ada waktu, kita bisa bahas teknis, kemudian sedikit juga ulasan mengenai hukum-hukum umroh, fardu, wajib, kemudian hal yang dilarangnya apa aja nanti akan kita bahas juga. Nah, setelah itu teknis-teknis yang lainnya bisa kita bahas di grup ataupun bisa japri, baik itu ke saya ataupun ke manajemen yang ada di PT Safik Oto Mandiri, ataupun juga bisa ke Teh Ipot, ataupun juga bisa ke Pak Kiai Haji Haris. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Apabila ada hal yang belum dimengerti, nanti bisa kita tanya jawab, baik itu secara online, offline, ataupun berbagai macam cara. Yang penting sampai Bapak Ibu ngerti. Yang paling utama, sesuai dengan apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Haris, bulatkan niat, ya, kemudian sucikan hati, dan juga
bulatkan niat kita untuk ikhlas lillahi ta'ala melaksanakan ibadah umroh ke tanah suci tanpa ada embel-embel niat yang lain. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih penjelasannya dan penjabaran tentang itinerary rencana perjalanan umroh kita, Pak Haji Dede. Pak Haji Haris, barangkali ada untuk penutupan atau cukup saja, Pak Haji? Kayaknya cukup saja dulu. Nanti kita sambung lagi di tanggal 11. Siap Pak Haji. Kebetulan yang di Ya. Banjarmasin juga tadi sudah izin off dulu karena sudah maghrib di sana, Pak Haji. Siap. Ya. Bapak Ibu jamaah sekalian, saya mewakili Pak Haji Haris, Pak Haji Dede mengucapkan terima kasih atas waktunya, berkenannya untuk mengikuti Zoom kita pada sore hari ini. Semoga ada ilmu dan hidayah yang kita dapatkan. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan kita tunggu untuk diramaikan di grup untuk tanya jawabnya lanjutannya ya Pak Haji ya, izin. Siap, ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Turun Pak Haji, ya turun Pak Dede. Nuhun, kasadayana hatur nuhun. Sampai ketemu di tanggal 11. Insyaallah. Sataca Pak Haji. Siap. Siap, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Permio sedikit payun. Pada